Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini, amalan yang paling sulit kita lakukan adalah bersabar, menahan diri, dan melaksanakan sholat dengan baik. Sering saya bacakan surat Al-Baqarah dari mulai ayat 42 sampai 47. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Maka kata Allah, minta tolonglah kamu sekalian dengan sabar dan sholat. Sebab apa? Sebab wa innaha lakabiratun. Sebab sabar dan sholat itu sangat berat. Illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Rabbnya, Tuhan pencipta pemeliharanya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia meyakini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Tatkala kita saum pun di bulan Ramadan ini, bagi kita, saya yakin orang-orang yang sudah dewasa, yang sulit itu bukan menahan laparnya, karena hanya sekitar 13 jam kita menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Tapi yang sulit itu bagaimana ketika kita ini sudah diizinkan untuk makan dan minum, bagaimana kita tetap melaksanakan hajat berbuka puasa itu dengan sabar. Tidak semua makanan yang kita beli sejak dari asar kita kumpulkan di meja makan, kita lahap semuanya sampai kekenyangan, sehingga ketika kita melaksanakan sholat maghrib kemudian disambung dengan sholat isya dan tarawih, rasanya kurang maksimal kita melaksanakan sholat karena perut kita kekenyangan. Jadi esensinya sebetulnya bagaimana kita menahan sesuatu yang sudah dibolehkan oleh Allah, tapi kita tetap melaksanakannya dengan tertib, dengan sabar, dengan sesuai dengan kapasitas kita. Dan itu yang sulit menurut saya. Begitupun ketika Allah memperingatkan kaum Bani Israel dahulu
Ayat ini berkenaan dengan kaum Bani Israel. Mereka itu sulit sekali untuk diajak bersabar ketika harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang oleh Allah wajibkan kepada mereka. Tentu tidak sama kaifiyahnya dengan ajaran Rasulullah SAW pada kita. Itu termaktub di dalam kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun sudah sejak lama disuruh untuk bersabar dan sholat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sabar dan sholat. Tapi yang sulit bagi Bani Israel itu adalah sabar ketika menerima perintah Allah. Mereka itu pengennya ngatur sendiri, pengennya Allah yang menyesuaikan dengan mereka. Sampai ketika mereka meminta istirahat di hari Sabtu, di hari ke-7, itu yang dikenal dengan hari Sabat. Sampai sekarang di kita pun ada kalangan Advent yang menganut ajaran Advent. Akhirnya mereka masih melaksanakan itu. Mungkin pada zamannya dahulu, yang sekarang masih melaksanakan perjanjian hari Sabat, hari Sabtu mereka tidak melaksanakan kegiatan apapun. Bekerja tidak boleh, bahkan makan makanan yang bernyawa pun tidak boleh. Jadi selama hari Sabtu itu mereka hanya makan sekarang itu vegetarian, tidak makan daging, tidak minum kopi, susu, minum pun harus air putih. Saya pernah punya tetangga, orang tua saya dulu di Cirebon, punya tetangga seorang guru, tapi guru SMA Advent. Dia taat sekali, dan tiap hari Sabtu diajak badminton juga nggak mau, diajak olahraga apalagi yang lain-lain nggak boleh, bukan kamu. Itu demikian taatnya dia itu pada ajaran agamanya. Dan itu sebetulnya yang kemudian begitu juga melahirkan keturunan jadi berikutnya setelah turunan Nabi Musa, setelah Bani Israel berikut. Di antara mereka itu kalau diperintahkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka tidak mau. Apalagi diperintahkan untuk sholat. Perintah sholat itu sudah ada, tapi jangan bayangkan perintah sholat mereka sama dengan sholat kita. Karena Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah itu, periode dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW itu ada masa yang panjang yang bolehlah kita istilahkan dengan kekosongan Ka'bah. Jadi mereka semua diantaranya ada yang mengelola Ka'bah, bahkan ketika Bani Hashim termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka masuk sebagai di urang mah DKM lah, pengelola Ka'bahnya. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak termasuk ke dalam pengurus Ka'bah saat itu, pengelola Ka'bah. Sehingga ketika datang keputusan Allah untuk mengangkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menjadi Nabi dan Rasul, mereka menolak. Kenapa katanya diangkat Nabi yang bukan dari pengelola Ka'bah? Seperti itu. Artinya apa? Kalau kita tarik di garis sekarang, rata-rata sekarang kita kaum muslimin yang kurang mempelajari sejarah, kurang mempelajari beberapa kaidah
fikih dan perbandingan mazhab, itu seolah-olah apa yang datang dari Arab sana, termasuk di sekitar Baitullah di Makkah, selalu benar. Termasuk ada di sekarang kan yang menguasai adalah kalangan mazhab Wahabi, karena dinilai mereka orang Arab situ asli penduduk sekitar Mekah, maka apa yang datang dari mereka pasti benar. Padahal tidak seluruhnya benar. Ulama-ulama Indonesia itu sebetulnya banyak yang diperhitungkan di sana. Termasuk diantaranya Imam Nawawi itu kan asalnya dari Banten. Makanya disebut Imam Al-Nawawi Al-Bantani, karena berasal dari Banten. Kalangan ulama-ulama kita yang belajar ke sana, ke Saudi, mereka banyak yang mempengaruhi fikih yang beredar sekarang. Fikih yang berlaku, yang diakui oleh seluruh mazhab yang ada sekarang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa kalau kita ingin ihdinas siratal mustaqim, saya ulang lagi, beberapa hari yang lalu saya pernah katakan ini. Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ikuti jalan orang-orang yang telah aku beri rahmat, kata Allah. Siapa? Yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu teman yang baik, teman yang patut, yang bisa dijadikan teladan, yang bisa dijadikan acuan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan ibadah. Termasuk kalangan ulama kita yang sekarang ada, itu insya Allah mereka pun bukan orang sembarangan. Mereka telah menekuni agama ini dengan sangat baik. Bahkan salah satunya pendiri Nahdlatul Ulama kita itu Hadratus Syekh, diberi gelar Hadratus Syekh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh itu gurunya para syekh di sana. Kalau Syekh Ali Jaber itu masih syekh, ini Hadratus Syekh, gurunya, profesornya para syekh. Dan yang memberikan gelar Hadratus Syekh itu bukan orang kita, orang sana, orang Arab sendiri. Jadi tidak main-main ulama kita ini. Maka aneh sekarang banyak penceramah membalik muda yang kalau saya lihat-lihat masih kurang bacaan kitab-kitabnya, tapi sudah memutuskan berani segala macam. Sedikit-sedikit, oh kafir, syirik, kafir, masya Allah. Ada orang Arab Badui 70 tahun kafir bungkelekan, tidak mengenal Allah itu apa. Tapi pada akhir hayatnya ketika dia mengatakan 2 kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, 70 tahun kekafirannya selama ini hilang sudah semua. Lalu diakui dia sebagai seorang mukmin. Jadi hanya dengan 1 kalimat, dengan beberapa menit saja, dengan beberapa detik, dari 70 tahun kekafirannya berubah menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kalau kita yang setiap sholat selalu bersyahadat, tahlilan kita mengucapkan la ilaha illallah, lalu tiba-tiba oh itu bid'ah, kafir, itu syirik, itu kan logika yang terbalik gitu. Orang Arab Badui selama 70 tahun berada dalam kemusyrikan dan kekafiran, hanya beberapa saat saja mengucapkan kalimat syahadat, dia diakui sebagai mukmin. Ini orang-orang kita yang dari kecil orang ibu bapaknya Islam, mengucapkan kalimat syahadat baik dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam tahlil sekalipun sering la ilaha illallah, la ilaha illallah.
lalu karena melakukan satu ritual, satu ibadah yang menurut ulama-ulama itu dibenarkan, dibolehkan, mereka anggap itu bid'ah. Bid'ah itu neraka, kafir, syirik. Jadi logikanya terbalik dan terlalu. Apapun perbedaan yang ada di masyarakat kita ini, sebaiknya kita tidak mudah mengatakan saudara-saudara kita yang pernah bersyahadat itu dengan istilah-istilah kafir, syirik. Masih ada lah. Paling banter ya sudah, yaitu tidak dicontohkan itu maksiat gitu. Masih mending lah itu. Jangan mudah mengucapkan kafir, syirik. Agama ini mudah gitu. Mudah kalau kita ikhlas mau mengikutinya dengan hati yang tulus. Jangan mudah menyalahkan, jangan mudah mengkafirkan orang. Maka hidup ini akan tentram, bertetangga akan nyaman. Oleh karena itu, mari kita galang perbedaan-perbedaan yang ada di kita ini. Di sini alhamdulillah sudah baik, sudah tidak pernah dimasalahkan lagi. Yang subuh itu menggunakan kunut atau tidak, semua kita ikuti. Karena semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Bahkan yang lebih penting itu adalah muamalah di antara kita terjalin dengan baik. Hablum minannasnya terjadi dengan baik. Sebab orang-orang yang tidak menggunakan, tidak berpegang teguh pada hablum minallah dan hablum minannas, hidupnya akan sulit seperti orang-orang Yahudi, orang-orang bangsa Bani Israel dulu. Allah sampai mengingatkan itu. Turibat alaihim mudhillatu aynama suqifu illa bihablim minannas illa bihablim minallah wa hablim minannas. Turibat alaihim mudhillatu aynama suqifu. Kesengsaraan, kesempitan, kesusahan hiduplah yang akan mereka temui dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kecuali mereka berpegang teguh pada hubungan baiknya dengan Allah. Hubungan baik dengan Allah bagaimana? Salatnya perbaiki. Yang paling mudah saya kira hubungan kita jalin dengan Allah itu ketika kita mendirikan sholat. Oleh karena itu maksimalkan ketika kita melaksanakan sholat. Kalau kita ikuti keinginan banyak orang, tentu memilih yang imamnya cepat. Sekarang kalau sujud saja kita tidak mau menikmati, padahal sujud itulah nanti yang akan memberikan cahaya di padang mahsyar nanti ketika hari kebangkitan tiba. Membedakan orang-orang yang tidak pernah sujud dan orang-orang yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Fi wujuhihim min athari sujud. Terlihat dari bekas sujudnya orang-orang mereka. Nanti katanya ada cahaya dari depan dan dari samping kanannya. Wallahu alam, kenapa tidak samping kiri? Ada di Al-Qur'an. Karena itulah nanti yang akan mencirikan kita dengan orang-orang yang tidak pernah sujud. Makanya tadi saya baca orang-orang yang mereka ruku dan sujud seraya mengagungkan atau menerima karunia Allah, mencari karunia Allah dan mencari keriduannya, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya orang-orang yang beserta dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah nanti yang akan kita bisa menyelamatkan kita di yaumul akhir nanti. Karena itu berat.
Sekali lagi, jadi sabar dan sholat itu lakabiratun, tapi illa alal alladzina tadi kecuali bagi orang-orang yang mengingat bahwa dia akan menemui Tuhannya nanti, dan kemudian akan satu saat pasti akan kembali kepadanya. Ya, jadi kalau kita sudah mulai tidak sabar, marilah di bulan Ramadan ini tidak sabar dalam beribadah, dalam sholat maksudnya. Ingat-ingat kembali lagi, tidak lama kita di dunia, kita akan menemui Tuhan kita dan akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan ini nanti yang akan menolong kita ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Demikian kuliah subuh yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi dan keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.